Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Maulia dan teman saya Sabli Mayana. Kami akan membahas sebuah film yang inspiratif dan penuh makna, yaitu Laskar Pelangi. Nah, film ini tidak hanya mengangkat kisah perjuangan pendidikan di Indonesia, tetapi juga memiliki banyak nilai yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, kita akan mengupas lebih dalam karakter-karakter dalam film ini, serta bagaimana pelajaran yang akan didapat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak ulasannya. Nah, Laskar Pelangi merupakan film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Andrea Hirata dan dirilis pada tahun 2008. Film ini berlatar di Belitung dan mengisahkan perjuangan 10 anak dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantok. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fasilitas sekolah yang minim hingga ancaman penutupan sekolah. Namun dengan semangat dan bimbingan dua guru hebat, yaitu Bu Muslimah dan Pak Harfan, mereka tetap berjuang demi pendidikan dan impian mereka. Film ini mendapat banyak pujian karena menyajikan kisah yang menggugah emosi dan penuh inspirasi. Nah, tidak hanya menyoroti kondisi pendidikan di daerah terpencil, tetapi juga menyampaikan pesan moral yang kuat tentang kegigihan, persahabatan, dan pentingnya memiliki mimpi. Film ini memiliki berbagai karakter yang menarik, masing-masing dengan perjuangannya sendiri. Yang pertama, Ikal. Dia seorang tokoh utama. Ikal adalah anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Nah, dia memiliki tekad yang kuat untuk belajar dan seringkali menjadi penghubung antara teman-temannya. Kemudian Lintang, anak yang sangat cerdas dan memiliki bakat yang luar biasa dalam matematika. Nah, perjuangannya untuk bersekolah dan menempuh perjalanan jauh setiap hari menunjukkan semangat pantang menyerah. Selanjutnya ada Mahar, seorang anak yang kreatif dan berbakat dalam seni. Nah, dia mengajarkan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari akademik, tetapi juga kreativitas dan ekspresi diri. Nah, lanjut ada Bu Muslimah dan Pak Harfan. Kedua guru ini yang menjadi pilar utama bagi anak-anak Laskar Pelangi. Mereka menunjukkan dedikasi dan kepedulian yang luar biasa terhadap pendidikan. Melalui karakter-karakter ini, kita bisa belajar tentang banyak bagaimana mereka menghadapi tantangan dan sikap positif yang pantang menyerah. Oke, setelah kita membahas beberapa karakternya dari film Laskar Pelangi ini, sekarang kita bahas terkait alur cerita singkatnya mengenai film ini. Jadi awal kisahnya sebuah sekolah yang hampir ditutup. Jadi film Laskar Pelangi dimulai dengan suasana di Belitung, di mana sebuah pulau yang kaya akan tambang timah, tetapi memiliki kesenjangan sosial yang mencolok. Nah, di sana hanya sedikit anak yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. SD Muhammadiyah Gantong ini satu-satunya sekolah rakyat di daerah tersebut yang berada di ambang penutupan karena jumlah muridnya. Di hari pertama tahun ajaran baru, kepala sekolah, Pak Harfan, dan seorang guru muda bernama Bu Muslimah dengan cemas menunggu jumlah murid yang mendaftar. Nah, pemerintah menetapkan bahwa sekolah tersebut harus memiliki setidaknya 10 murid untuk tetap beroperasi. Hingga detik-detik terakhir hanya ada 9 anak yang hadir. Nah, ini membuat Bu Muslimah hampir putus asa. Namun, di menit terakhir, seorang anak bernama Harun datang bersama ibunya, melengkapi jumlah murid yang dibutuhkan. Nah, dengan penuh syukur, Pak Harfan dan Bu Muslimah ini akhirnya bisa membuka kelas untuk tahun ajaran baru.
Kemudian, untuk anak-anak di Laskar Pelangi, meskipun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan harus berjuang melawan segala keterbatasan, mereka tetap bersemangat dalam belajar. Setiap hari, mereka menempuh perjalanan panjang menuju sekolah yang bangunannya pun nyaris roboh. Dan Bu Muslimah adalah sosok guru yang penuh kasih dan tak kenal lelah dalam membimbing mereka. Ia percaya bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing. Sedangkan Pak Harfan, kepala sekolah, selalu menanamkan nilai-nilai luhur kepada muridnya, seperti pentingnya memberi dan berbagi tanpa pamrih. Selanjutnya, meskipun penuh tantangan, anak-anak Laskar Pelangi ini harus menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah tekanan ekonomi yang membuat beberapa orang tua berpikir untuk mengeluarkan anak-anak mereka dari sekolah agar bisa membantu keluarga. Nah, selain itu, sekolah mereka sering mendapatkan ancaman dari pihak yang lebih berkuasa, termasuk sekolah negeri dan perusahaan tambang yang menganggap bahwa SD Muhammadiyah itu tidak penting. Namun, mereka juga tidak patah semangat dan lintang meskipun harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya tetap rajin datang ke sekolah. Bahkan, ia seringkali menunjukkan kepintarannya, terutama dalam bidang matematika dan sains. Salah satu momen paling membanggakan dalam film ini adalah ketika SD Muhammadiyah mengirim tim untuk berpartisipasi dalam lomba cerdas cermat melawan sekolah elit di Bandung. Dengan kecerdasan lintang dan dukungan penuh dari teman-temannya, mereka berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Kemenangan ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi sekolah, tetapi juga simbol bahwa anak-anak dari sekolah sederhana pun bisa bersaing dengan mereka dan memiliki fasilitas yang lebih baik. Selanjutnya, di sisi lain, Mahar membuktikan bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari nilai akademik. Dengan kreativitasnya, ia membantu sekolah mereka memenangkan lomba-lomba karnaval berkat ide uniknya dalam seni budaya. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam film ini adalah ketika Lintang harus berhenti sekolah. Ayahnya meninggal dunia, dan sebagai anak sulung, ia harus mengambil tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Nah, momen Lintang mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya adalah salah satu adegan paling mengharukan di film ini. Kemudian Ikal dan teman-temannya hanya bisa menangis dan menyadari bahwa mereka kehilangan salah satu teman terbaik mereka. Seseorang yang mereka yakini bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Nah, perpisahan dengan Lintang menjadi pukulan berat bagi mereka. Namun mereka tetap berusaha menjalani hari-hari mereka di sekolah dengan semangat yang masih ada. Film ini berakhir dengan Ikal yang tumbuh dewasa mengenang kembali masa kecilnya di Belitung. Setelah lulus dari SD Muhammadiyah, Ikal akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sesuatu yang tidak semua teman-temannya bisa dapatkan. Ia merenungkan bagaimana masa kecilnya, teman-temannya, guru-gurunya, dan semua pengalaman yang ia lalui telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Ia sadar bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tetapi juga menyadari bahwa tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, kenangan tentang Laskar Pelangi telah hidup di hatinya, terutama tentang Lintang, yang baginya adalah simbol kecerdasan, harapan, dan terpaksa dikorbankan oleh keadaan. Nah, film Laskar Pelangi ini kaya akan nilai-nilai sosial emosional yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita bahas beberapa di antaranya. Yang pertama ada kesadaran diri. Nah, di sini tokoh-tokoh dalam film ini memiliki kesadaran akan keadaan mereka. Mereka tahu bahwa mereka berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi mereka tetap bersemangat untuk mencapai tujuan dan impian mereka. Nah, kesadaran ini penting dalam pembelajaran sosial emosional agar kita bisa mengenali kekuatan dan keterbatasan diri kita. Kemudian yang kedua, manajemen emosi. Para karakter dalam film ini menghadapi banyak sekali tantangan dan kekecewaan. Tetapi mereka tidak menyerah. Misalnya, Lintang harus menghadapi perjalanan panjang untuk ke sekolah tiap hari.
tetapi ia ingin bertahan. Nah, ini mengajarkan kita mengelola emosi dalam situasi sulit. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial. Nah, di film ini juga menampilkan bagaimana para siswa dan guru saling mendukung satu sama lain. Mereka menunjukkan empati terhadap teman-teman yang kesulitan dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, kesadaran sosial membantu kita memahami dan menghargai perasaan serta perspektif orang lain. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Persahabatan yang terjalin antara anggota Laskar Pelangi sangat kuat. Nah, mereka saling membantu, berbagi, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Hal ini menjadi contoh nyata bagaimana keterampilan berelasi dapat membantu kita dalam kehidupan sosial. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, keputusan yang diambil oleh karakter dalam film ini selalu berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. Contohnya, mereka memilih untuk terus bersekolah meskipun harus menghadapi banyak rintangan. Ini adalah contoh penting dalam pembelajaran sosial emosional, di mana setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Setelah memahami nilai-nilai yang ada di film ini, bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, pendidikan sebagai prioritas. Seperti halnya Ikal dan teman-temannya, kita harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas, karena ini adalah kunci masa depan yang lebih baik. Yang kedua, empati dan solidaritas, yaitu membantu sesama, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat, karena dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Yang ketiga, pantang menyerah. Dalam menghadapi kesulitan, kita bisa mencontoh semangat lintang yang tidak menyerah pada keadaan. Kemudian yang terakhir, berani bermimpi. Tidak peduli dari mana kita berasal, setiap orang berhak memiliki impian besar dan berusaha untuk mewujudkannya. Melalui Laskar Pelangi, kita belajar bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan yang lebih baik. Film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki ketangguhan, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, keterampilan sosial emosional yang ditampilkan dalam film ini dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijak. Jadi, apakah kalian terinspirasi oleh kisah Laskar Pelangi? Apa nilai sosial emosional yang paling berkesan bagi kalian? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.